Yang saya hormati saya banggakan panitia penyelenggara peringatan halal bihalal pada hari ini, para alumni yang santri serta wali santri yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, di hari yang ke-4, kalau tidak salah itu lima. Sedih barai mak sudah jadi. Di hari yang ke-5, kalau dihitung dari hari Rabu hari kelima, masih dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal 1445 Hijriah. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah masih memberikan anugerahnya kepada kita. Tentu semua patut dan harus kita syukuri, karena tanpa semua yang Allah limpahkan kepada kita, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Shalawat diiringan dengan salam, semoga Allah senantiasa mencurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'in, dan semoga curahan rahmat dan salam itu sampai kepada kita selaku umat. Amin ya rabbal alamin. Para alumni, para santri, jamaah sekalian yang saya muliakan, setiap manusia siapapun ingin mendapatkan hidup yang tenang dan bahagia. Tidak terkecuali orang awam kan, orang alim kan, anak kecil kan, ataupun yang sudah sangat tua, yang sudah menjadi kakek buyut, semua menginginkan kehidupan yang tenang dan bahagia. Mangkemot juga dan baik karena mencari ketenangan, mencari kebahagiaan dengan cara ini. Wong itu ngeket baik, senang baik, senyum baik, karena wong paling tenang di dunia itu wong. Ya kan teman. Wong yang paling tenang di dunia sekarang. Wong itu tidak ada beban karena sudah melebihi kapasitas beban. Tidak ada yang dipikirkan karena sudah melampaui batas pemikiran. Sehingga karena sudah lost, orang gila tidak mengalami sakit. Jadi kalau pengen seorang kering, nah kita sebagai orang yang berpikir, orang yang berakal, tentu mencari apa sih cara untuk mendapatkan ketenangan? Bagaimana sih cara untuk mendapatkan kebahagiaan?
Al-Imam Asy'ari dalam sebuah matannya yang disebut dengan Sa'adatul Darain pernah mengungkap apa kata beliau. As-sa'adah 'alal insani tajidu 'ala salatin. Kebahagiaan terhadap manusia ditemukan pada dia. Mana iza qarabal 'abdu ila khaliqi wa iza qarabal 'abdu ila walidayhi wa idza qarabal 'abdu ila syai'ihi. Tiga hal ini kata Imam Asy'ari adalah sebuah cara bagaimana kita menemukan ketenangan, bagaimana kita menemukan kebahagiaan. Yang pertama, idza qarabal 'abdu ila khaliqi, ketika seorang hamba mampu mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, ketika seorang hamba mampu menempatkan dirinya sebagai hamba yang baik kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Hidup ketika kita berlari menuju pada sebuah tujuan, namun tidak mengenal siapa yang memberikan pemikiran, siapa yang memberikan nalar, siapa yang memberikan renungan, siapa yang memberikan gerakan, siapa yang membolak-balikan hati, siapa yang memberikan apa yang dicari, maka sungguh pelarian itu akan menjadi sia-sia. Oke, Mang Santri di santri punya tujuan, namanya himmah. Himmah ini tidak akan kita dapatkan sekalipun kita berlari dengan cepat. Himmah ini tidak akan kita raih sekalipun kita kejar dengan hebat. Manakah kita tidak menempatkan diri sebagai hamba yang lemah, sebagai makhluk yang tidak punya kuasa, sebagai seorang manusia yang papa, tidak menempatkan diri sebagai makhluk yang semuanya diatur oleh Sang Khaliq. Kita berlari dengan cepat, namun kita tidak berhubungan dengan Allah. Kita tidak berkomunikasi dengan hebat kepada siapa yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan alam semesta kita. Maka himmah itu tidak akan pernah tercapai. Maka di pesantren, ketika kita dikenalkan dengan Roh, kita dikenalkan dengan Tuhan, kita dikenalkan dengan Allah, ada kajian yang namanya aqaidu diniyah, ada kajian yang namanya usuluddin, ada kajian yang namanya adabul mutaqaddibin, dan berbagai macam kajian pesantren. Itu adalah kerangka bagaimana kita mampu menempatkan diri kita di hadapan Allah sebagai Khaliq. Ada seorang pengusaha yang hebat dan luar biasa. Satu hari beliau jatuh miskin.
miskin. Bahkan untuk sekedar makan pun beliau tidak mampu. Selama beliau kaya, beliau lupa bahwa ada yang memberikan kekayaan. Selama beliau menjadi seorang pengusaha, beliau lupa bahwa ada yang mengatur segalanya. Sehingga ketika dia jatuh miskin, mencari apa yang menjadi kesalahan sehingga usahanya hancur, bahkan hidupnya menjadi sulit. Dari pencarian itu diketemukan satu jawaban, bahwa ternyata apapun kehendak Allah itu maha kuasa. Apapun kemauan Allah itu pasti nyata. Apapun aturan Allah tidak bisa direkayasa. Sehingga ketika penemuan ini diketemukan oleh beliau sang pengusaha tadi, apa yang dilakukan? Memasrahkan jiwa raganya hanya kepada Allah. Bertemulah dengan sosok ulama yang membimbing ruhaninya untuk sampai kepada Allah, yang membina jasmaninya untuk tidak lari dari Allah. Kemudian setelah sekian lama memasrahkan hidup hanya kepada Allah, di bawah bimbingan sang murabbi yang mengarahkan ruhaninya, yang mengarahkan jasmaninya, Allah limpahkan anugerah, bahkan kekayaannya 2 kali lipat dari apa yang pernah diusahakan. Bukan sesuatu hal yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka ketika ada seorang santri yang dulu pernah belajar mengaji, hidupnya kemudian tidak teruji, bahkan untuk mencari rezeki pun sulit, bahkan untuk mencari kehidupan pun tidak ditemukan, bahkan untuk mencapai derajat pun tidak sampai, maka pertanyaan dalam hati kita, sudahkah kita menempatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ternyata kita masih jauh dari penempatan diri itu, kembalilah kepada ajaran-ajaran yang pernah diingatkan kepada kita, yang pernah dititipkan kepada kita, yang pernah diajarkan oleh guru. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang manusia akan menemukan ketenangan, menemukan kebahagiaan idza qarabal 'abdu biwalidayhi. Ketika si hamba itu menempatkan dirinya di hadapan orang tua. Kita bukan siapa-siapa di hadapan orang tua. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, di hadapan orang tua kita adalah bayi. Kita adalah anak kecil yang selalu salah dan akan selalu salah. Kenapa? Karena orang tua lah yang akan meluruskan, yang akan membenarkan, yang akan mengarahkan kemana arah tujuan hidup. Kalian punya orang tua yang masih ada, maka syukuri. Yang sudah tidak ada, kirimkan doa yang terbaik. Yang masih ada, dekati orang tua. Tidak perlu kita meminta doa, karena orang tua sudah pasti mendoakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya satu, memuliakan. Apakah memuliakan itu dengan harta benda? Tidak. Apakah memuliakan orang tua dengan uang yang banyak? Tidak.
Lalu bagaimana cara memuliakan orang tua? Sederhana, apa yang dimau orang tua itu yang kita lakukan. Apa yang diharapkan oleh orang tua itu yang kita kerjakan. Apa yang dipanjatkan oleh orang tua dalam doanya, maka itu yang kita ikuti. Sederhana. Maka seringlah kita berkomunikasi dengan orang tua. Apa sih yang sering disampaikan oleh orang tua di saat bermunajat kepada Allah? Apakah kita sudah menepatinya? Apakah sudah berada di jalan? Atau malah kita sering bertentangan dengan apa yang dimintakan oleh orang tua kepada kita? Maka kepada alumni para santri, ini menjadi sebuah pelajaran tertinggi. Sehebat apapun kita, jangan pernah merasa mulia di hadapan orang. Sepintar apapun kita, jangan pernah menjadi guru di hadapan orang. Karena kita di hadapan orang tua bukan siapa-siapa. Terkadang bagi alumni yang sudah berkeluarga, sesibuk apapun kalian dengan keluarga kalian masing-masing, serepot apapun kalian dengan kehidupan rumah tangga kalian, jangan sekali-kali untuk tidak datang menjenguk, jangan sekali-kali untuk tidak datang bersilaturahmi. Orang tua itu hebat. Coba sekarang ini banyak orang yang mudik pulang dari Jakarta bawanya cuma kombuan, cuma sekali kue, cuma sekali kue. Paling hebat bawa jeruk ABC atau marjan sampai ke rumah orang tua di perkampungan. Apa yang dibawa ke Jakarta sudah banyak, dari mulai beras setengah karung, benar, dari mulai makanan ringan yang dibawa. Kalau kita datang ke orang tua cuma nenteng, pulang ke Jakarta isi motor penuh. Apa itu yang diharapkan oleh orang tua? Bukan bawaan tentengan yang dibawa anak kepada orang tua, tapi datangnya seorang anak, memperhatikannya kepada orang tua, memuliakannya kepada orang tua, itulah kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan itu ditunjukkan orang tua kepada anaknya dengan oleh-oleh yang dibawa ke tempat kita kembali. Baik kalian yang sudah berkeluarga, sekali lagi, jangan karena suamimu, jangan karena istrimu, sehingga kau melupakan orang tua. Ingatkan suami yang ketika tidak mengajak silaturahmi kepada orang tua. Ingatkan juga istri ketika ada istri yang diajak datang orang tua tidak mau. Kalau kalian ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, hubungan yang baik dengan orang tua adalah sebuah jalan menuju kehidupan yang mulia. Tapi jaraknya jauh dengan orang tua, kalian telah membentangkan satu jalan ke neraka. Yang ketiga, ketenangan dan kebahagiaan akan didapatkan ketika qarabal abdu ala syaikhih, ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada sang guru. Apa sahabat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam satu penyampaian. Apa kata Rasul? Kata Rasulullah, man
man ta'allama 'abdan ayatan min kitabillahi fa huwa maula la yanbaghi ayah ilahu wala yastaksiru alaihi. Ketika ada orang yang mengajarkan kepada kita, kepada hamba, kepada manusia satu ayat dari kitab Allah, satu ilmu dari ilmu-ilmunya Allah, satu pengetahuan dari sebegitu luasnya pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia, bahwa maula, maka orang tersebut adalah sayyid kita. Orang tersebut adalah kekasih kita. Orang tersebut adalah murabbi kita. Orang tersebut adalah junjungan kita. Sehingga kata Rasul, la yanbaghi ayyuhtila. Tidak selayaknya orang yang kita jadikan junjungan, orang yang kita jadikan murabbi, orang yang kita jadikan kekasih, mendapatkan penghinaan dari orang yang dididik. Wala yastaghfiru alaihi, dan tidak selayaknya kita mendahului terhadap orang yang mengajarkan ilmunya kepada kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah menukil satu kata, anta sohiron inda syekh, kamu itu kecil di hadapan seorang guru. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, di hadapan seorang guru kita adalah anak kecil. Maka ketika kita menghadap pada seorang guru, jadikan diri kita seperti bayi yang selalu butuh susu air. Jadikan kita seperti gelas kosong yang membutuhkan curahan air untuk menghilangkan dahaga dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali di hadapan seorang guru kita menjadi orang besar. Di hadapan seorang guru menjadi orang pintar. Di hadapan seorang guru menjadi orang hebat. Sekalipun di kampung halaman masing-masing kita disebut ustaz, di tempat kita disebut seorang kiai atau abuya sekalipun, maka ketika kita datang kepada seorang guru, tanggalkan segala status sosial yang kita miliki, tapi jadikan kita di hadapan guru layaknya seorang bayi yang butuh air susu. Sehingga apa? Nasihat-nasihat yang diberikan guru akan terserap oleh kita dan akan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun guru yang akan mendoakan salah kepada murid-muridnya, tapi terkadang muridnya lah yang salah dengan niatnya masing-masing. Kalian ingin tenang, kalian ingin bahagia, jika kalian kata Imam Asy'ari lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Kenapa saya kutip satu ayat yang panjang? Allah ingatkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian Allah ciptakan, Allah jadikan kita ini sebagai bersuku dan berkabila.
bernegara dan berwilayah dengan adat dan istiadat masing-masing. Namun Allah tempatkan satu kata. Apa kata Allah? Bita'aruf. Tujuannya adalah untuk ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Mengenal satu dengan yang lain. Maka ketika kita berhadapan di dalam satu tempat, apalagi di dalam satu lembaga pendidikan, hal pertama adalah ta'aruf. Kenali siapa kita, kenali siapa guru kita, dan kenali siapa Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Faman arafa rabbah jadilah nafsah. Tanpa guru kita bukan siapa-siapa. Tanpa guru kita tidak mengenal apa-apa. Dengan guru kita mengenal siapa kita. Dengan guru kita mengenal siapa Tuhan kita. Maka kalian yang melalaikan terhadap orang guru dengan alasan kesibukan, dengan alasan kerepotan, dengan alasan apapun, itu adalah upaya kalian membentangkan kesusahan dalam kehidupan. Itu adalah jalan kalian membuka jaring kehidupan sehingga kalian akan sulit keluar dari segala kesulitan. Maka silaturahmi datangi guru dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Sesulit apapun kalian, serepot apapun kalian, sesibuk apapun kalian. Karena dengan merekatkan hati, hubungan antara guru dan murid ini akan membuka mustajabnya hubungan. Ini akan membuka kehidupan yang nyata, membentangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita yang akan kita jalani. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh alumni, kepada seluruh santri, jangan jadikan diri kita ini orang yang membuka jalan untuk kesusahan, orang yang membuka jalan untuk penderitaan, orang yang membuka jalan dalam kemiskinan dengan menjauhi 3 hal yang sudah disampaikan. Dekati Allah, dekati orang tua, dan dekati guru, maka hidupmu akan bertemu dengan apa yang dicita-citakan. Tenang dan bahagia dunia sampai akhirat. Itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan oleh kita sebagai hamba Allah. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.